Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan kita semua boleh beristirahat, melintasi malam yang gelap, dibangunkan dengan tubuh yang diberkati, dipulihkan dalam kekuatan yang berasal dari Allah. Kita bersegera untuk memulai lagi aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita menjadi bagian dalam dinamika perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk semua itu. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun dan memimpin kita dalam perenungan Sapaan Pagi firman Tuhan pada pagi ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Teristimewa secara khusus ketika kami boleh beristirahat melalui malam yang gelap, melintasi malam hari, dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat dan bersegera akan memulai seluruh aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan pada pagi ini dan mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat pungkiri bahwa ada banyak realitas yang diperhadapkan kepada setiap kita, kepada seluruh umat manusia, dan dalam realitas kehidupan sosial itu, terkadang kita juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Ada pergumulan, ada masalah, ada godaan, ada cobaan. Dan tidak jarang juga manusia jatuh dalam godaan cobaan ketika diperhadapkan dengan sebuah pergumulan ataupun persoalan. Manusia pada akhirnya hidup dalam perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan hal ini pada akhirnya dapat membuahkan dosa dalam kehidupan manusia. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dosa masuk ke dalam dunia, dan hari lepas hari manusia hidup berdampingan dengan berbagai perbuatan, perkataan, pikiran yang dapat membuahkan dosa di tengah godaan dan cobaan yang ada. Ini sebuah realitas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita manusia yang berdosa, yang sepatutnya binasa. Kita manusia yang sepatutnya dihukumkan. Kita manusia yang sepatutnya binasa, dihukum, dan tidak terlepas daripada penderitaan dan kesengsaraan oleh karena perbuatan, perkataan, dan pikiran kita sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi yang seperti itu, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia agar manusia itu tidak binasa. Oleh karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini kepada manusia. Dan cara Allah di dalam menyelamatkan manusia itu, firman Tuhan katakan, dan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal
bagi manusia agar manusia itu selamat dan tidak binasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, cara Allah ini yang ingin diberitakan oleh Paulus bahwa Allah menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa, yang seharusnya hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan oleh karena perbuatan, perkataan, dan pikiran yang membuahkan dosa. Tetapi oleh karena kasihnya Allah, oleh karena kasih Allah kepada manusia, maka Allah menyelamatkan manusia dengan cara menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itu sebabnya bagian firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan anaknya yang tunggal itu berkarya, berkorban, sampai dalam pengorbanannya itu dia setia melakukannya sampai ia mati di atas kayu salib, agar mereka yang binasa itu tidak lagi binasa, tetapi mereka itu diselamatkan. Dan ini dia, dan mereka yang percaya atas karya penyelamatan di dalam Kristus Yesus itu yang adalah Putra Allah, maka firman Tuhan mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, artinya mereka yang percaya kepada Kristus dan mereka yang mau hidup di dalam Kristus, mereka yang mau berperilaku hidup bersama sebagaimana apa yang diajarkan oleh Kristus, maka mereka adalah ciptaan baru. Nah, ini dia. Jadi mereka adalah ciptaan baru, mereka adalah orang-orang yang patut diselamatkan, mereka adalah orang-orang yang patut untuk diraih, dituntun, dipimpin ke dalam damai sejahtera Allah. Yang lama sudah berlalu, kebinasaan itu berlalu, perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan itu jangan lagi hidup di dalam dirimu. Engkau tidak lagi akan binasa kalau engkau hidup dalam Kristus dan berperilaku sebagaimana apa yang Kristus kehendaki, maka semua yang lama itu sudah berlalu. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Mengapa? Karena engkau sudah diperdamaikan oleh karya Kristus itu kepada Allah. Dan ini yang ditegaskan di dalam ayat 18 bahwa semua karya penyelamatan itu berasal dari Allah. Ayat 18 misalnya mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu dia. Jadi Kristus hadir dalam karyanya, dalam ketaatannya, dalam pengorbanannya, dan ia mendamaikan kita dengan dirinya, gitu, dengan Allah. Dan itu semua inisiatif, semuanya berasal dari Allah. Mungkin kalau menunggu manusia, apakah manusia mau bertobat, ini menjadi persoalan. Kadang-kadang orang yang sudah hidup dalam perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa, sepertinya ia menikmati hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu, yang pada akhirnya membuat ia binasa. Tetapi dalam situasi seperti itu justru Allah berinisiatif untuk meraih manusia, menyelamatkan umatnya. Begitu. Nah, dan keselamatan itu dinyatakan melalui karya Kristus Yesus. Lalu Paulus menegaskan lebih lanjut di dalam ayat 18, ia katakan, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, Paulus diutus untuk memberitakan tentang Kristus. Dan pemberitaan Paulus tentang Kristus itu adalah pemberitaan pendamaian. Dan pendamaian yang berasal dari Allah lewat karya pengorbanan Kristus sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah. Lalu kemudian dalam kesadaran bahwa pendamaian itu, berita tentang pendamaian itu menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Paulus, maka Paulus menegaskan bahwa proses pendamaian itu Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran manusia. Tetapi murni Allah membayar semua dosa-dosa manusia itu dengan pengorbanan putranya yang tunggal di atas kayu salib. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia, ia mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran manusia dan ia mengaruniakan keselamatan itu kepada setiap mereka yang percaya kepadanya dalam karya Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pengajarannya buat kita adalah kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah diampuni, kalau Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita di dalam
karya pengorbanan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus agar kita tidak binasa, agar kita dapat diselamatkan. Apa respon kita di dalam hidup ini? Apakah dengan demikian maka kita meresponnya dengan ucapan syukur, dan dalam respon ucapan syukur itu maka kita menyadari bahwa segala perbuatan, perkataan, pikiran saya yang pada masa lalu itu yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka saya akan meninggalkan semuanya itu, berbalik 180 derajat untuk mengikut Tuhan. Kita melakukan pertobatankah di dalam hidup kita, atau justru yang terjadi dalam hidup kita, yang penting Allah sudah mengampuni saya di dalam Kristus Yesus. Biar saja hidup saya penuh dengan perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa. Apakah seperti itu? Pada realitasnya kita melihat bagaimana manusia yang mengaku pengikut Kristus dan mereka hidup dalam keseharian mereka, pengakuan mereka tidak berbanding lurus dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran mereka. Dan ini menjadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan bersama. Seharusnya bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, maka yang mau kita perlihatkan dan yang mau kita tunjukkan adalah benar-benar kita hidup di dalam Kristus dengan perilaku yang baru. Yang lama sudah berlalu, kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang hidup di dalam Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghadirkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Hidup berdamai dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Mencoba mengerti dan memahami dan tidak mengukur manusia dengan ukuran manusia. Lalu kemudian kita tidak menghakimi, kita tidak menyalahkan orang lain. Tetapi bagaimana kita hadir di dalam dunia ini untuk saling menghadirkan damai sejahtera itu. Untuk saling menopang. Untuk saling mengangkat satu dengan yang lainnya. Untuk saling berkorban satu dengan yang lainnya. Kristus sudah berkorban bagi kita, maka kita diajar juga untuk berkorban satu dengan yang lainnya. Di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan jemaat, masyarakat. Sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana engkau bertanggung jawab dalam engkau menjaga, memelihara kehidupan rumah tanggamu, engkau berkorban untuk keluargamu. Itu merupakan bagian daripada panggilan dan pengutusanmu sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai suami dalam hubungan dengan istri, istri kepada suami, saling berkorban satu dengan yang lainnya, saling menopang satu dengan yang lainnya, hidup dalam damai, menjauhkan diri dari percekcokan, menjauhkan diri dari pertengkaran, hubungan rumah tangga, tetapi di dalam hidup rumah tangga itu mengupayakan satu kehidupan yang damai. Orang tua dengan anak-anak, anak-anak menghormati dan menghargai orang tua. Bagaimana membangun satu persekutuan yang indah di dalam rumah tangga itu. Kalau itu yang terjadi, itu yang Allah inginkan, itu yang Allah kehendaki. Agar dalam rumah tangga itu ada kedamaian, ada satu kehidupan yang baik. Yang di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Kalau kita punya rumah tangga itu penuh dengan percekcokan, penuh dengan pertengkaran. Bagaimana mau dikatakan bahwa itu rumah tangga Kristiani yang memuliakan Tuhan? Sementara sebagai satu rumah tangga Kristiani kita harus hidup dalam satu persekutuan yang damai, yang di dalamnya kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan keseharian kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bagaimana kita membangun satu hubungan pekerjaan, hubungan pelayanan dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita itu dalam situasi yang damai, yang saling menopang, yang saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sekalipun mungkin dalam kehidupan beriman, orang bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam kemanusiaan kita, dalam panggilan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat Allah, kita tetap harus diajar. Kita diajar untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita manusia. Karena mereka juga adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah, yang di dalamnya dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita dapat berjumpa, bahkan melalui kehidupan kita mereka dapat dimenangkan dan diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, lebih jauh lagi pada ayat yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu dia. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau hari ini masih ada di antara kita yang dalam menjalani hidup ini, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita itu belum mencerminkan dan belum memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana caranya memberi diri diperdamaikan dengan Allah?
engkau yang sudah beriman kepada Allah, sungguh-sungguhlah beriman kepada Allah. Hentikan itu perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa dalam hidupmu. Segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, caci maki, pertengkaran, dendam, amarah, tinggalkan semua itu. Firman Tuhan katakan, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan ciptaan baru itu ciptaan yang tidak lagi memperhitungkan manusia, menilai manusia dengan ukuran manusia yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak. Bapak Ibu sekali lagi, tinggalkan semua itu hal-hal yang tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Hal-hal yang hanya mendatangkan dan membuahkan dosa di dalam hidupmu. Hiduplah dengan keinginan diperdamaikan dengan Allah, dan orang yang benar-benar berkomitmen ingin diperdamaikan dengan Allah adalah mereka yang mau hidup di dalam Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya hari yang akan saudara jalani hari ini adalah hari yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu ketika engkau akan keluar dari dalam rumah ini, dari dalam rumahmu, dari tempat tinggalmu, upayakan terlebih dahulu damai sejahtera Tuhan itu hadir dalam rumah tanggamu. Lalu kemudian ketika engkau melangkahkan kakimu, bawalah damai sejahtera Tuhan itu di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah kehidupanmu bersama, di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Tuhan berkati kami semua. Kami akan menjalani hidup kami dalam segala aktivitas kami hanya dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sembuhkanlah mereka yang sakit, berikan jalan keluar mereka yang bergumul ya Tuhan. Dengan rendah hati kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.